banyak ikhtiar yang kita lewatin. Sebelum kita memilih IVF pun kita udah banyak banget program kayak inseminasi, terus akupuntur, tradisional, banyak banget kita tempuh eh, demi untuk kehadiran buah hati ini gitu. Alhamdulillah kemarin 15 November tepat jam 15.59 ya, lahir anak putri pertama kami. Anak pertama kami eh, alhamdulillah sehat dengan proses sesar ya, karena memang kami kan melakukan proses IVF, bayi tabung, jadi memang anjuran dari dokter anjuran dari dokter anak kita untuk mengambil proses sesar untuk kelahiran agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah kemarin prosesnya juga lancar, dan ini menjadi pengalaman pertama buat aku, sangat-sangat menegangkan ketika melihat apa ya, istri yang berjuang ya untuk kelahiran anak yang selama ini kami perjuangkan. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Wardah juga sekarang lagi proses recovery, udah bisa jalan, terus udah bisa bareng baby jet juga, dan baby jet juga lahir dengan sehat, alhamdulillah, cantik, terus dengan berat 2,6 ya kilo. Mohon doanya juga semoga menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang bermanfaat bagi negara, agama, dan bangsa ini, serta menjadi anak-anak yang bisa menjaga uh, keluarga, nama baik keluarga tentu. Insya Allah. Mungkin itu sih. Ya, Mas Tata boleh dijelasin nama lengkapnya dan arti nama dari anaknya? Silakan. Ya, nama lengkapnya Zakia Sena Humaira. Ini nama yang kita pilih bersama-sama dengan istri, tapi lebih lebih dominan Wardah sih, karena memang eh, istri ini semangat sekali ya untuk menyambut kedatangan Zakia. Dari mulai peralatan segala macam udah dipersiapkan. Beliau juga apa ya, eh, mau mengorbankan sedikit aktivitas dia di luar rumah dengan kegiatan bisnis dan lain sebagainya demi untuk kelancaran kelahiran Zakia. Arti nama sendiri Zakia ini adalah Zakia Sainah Humairah ini adalah eh, anak soleha yang ramah, baik, dan menghadirkan eh, apa ya, kebahagiaan di tengah-tengah semuanya. Tentunya juga dengan sifat yang bijaksana dan bertanggung jawabnya. Itu sih arti singkat dari nama Zakia Sainah Humairah ini. Mas Tata, ya maaf nih sebelumnya, kan Hmm. itu berapa adik ini kan baby kan ditunggu sudah lama. Gimana nih Hmm. setelah mendapatkan sekarang, dari istri juga Ah, gimana perasaannya? kita seneng banget ya, senengnya tuh Masya Allah, Tabarakallah. Anak yang selama ini kita perjuangkan, banyak ikhtiar yang kita lewatin. Sebelum kita memilih IVF pun kita udah banyak banget program kayak inseminasi, terus akupuntur, tradisional, banyak banget kita tempuh eh, demi untuk kehadiran buah hati ini gitu. Sebenarnya eh, secara pribadi aku pun gak terlalu memaksakan keadaan ini ya. Cuma karena memang istri Wardah khususnya itu sangat pengen sekali. Jadi pada akhirnya dia meminta untuk ayo kita ke step berikutnya, itu program IVF. Jadi tentunya dengan kelahiran Zakia ini menjadi kado yang sangat istimewa sekali buat kami, buat keluarga tentunya, apalagi beberapa minggu sebelum kelahiran Zakia kan mertuaku, ibundanya Wardah kan baru meninggal dunia. Jadi mungkin ini jadi sedikit apa ya, eh, pengobat rasa sedih di tengah-tengah keluarga besar. Apalagi ini cucu pertama untuk orang tuanya Wardah. Dan ini pun sebenarnya untuk dari sisi keluarga aku juga, dari orang tua aku, cucu yang sangat ditunggukan juga, karena adik-adik aku semua sudah punya anak, tinggal aku aja. Dan alhamdulillah hari ini
semua impian keluarga besar itu terwujudkan, ya mudah-mudahan bisa menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga kami yang mungkin sedang berduka, dan bisa menjadi penyemangat untuk menjalani kehidupan berikutnya. Itu Mas Rangga. Iya, Mas. Ternyata turut berduka cita juga untuk meninggalnya ibu mertua. Mungkin kemarin sempat ada mempengaruhi psikis nggak sih Mas waktu istri berduka dan mau melahir lagi hamil besar juga. Gimana tuh Mas? Ya. Aku ketika beberapa hari sebelum mertuaku meninggal itu memang sempat dikabarkan bahwa mertua masuk ICU. Jadi aku sudah punya kayak kayak firasat yang, aduh gimana ya ini ya kalau memang qadarullahnya Allah lebih sayang sama Umi, terus diambil Allah pengen Umi untuk duluan nih, aku harus gimana gitu. Aku sempat telepon ayahku juga, sempat telepon beberapa eh, keluarga untuk solusi ini, karena jujur aku eh, agak sedikit panik ya, karena kan otomatis ketika eh, ada kejadian itu, Wardah kan pasti ingin balik ke Aceh nih. Cuman kondisinya kan udah hamil gede, kita tinggal nunggu waktu untuk lahiran, jadwal jadwal untuk sesar juga udah ada. Terus maskapai penerbangan pun udah nggak mau lagi pasti ya untuk terbang ke membawa Wardah yang udah hamil gede untuk terbang ke Aceh gitu. Jadi ketika kita dapat kabar itu, ya aku terus terang ini hal yang sangat aku takutkan ya gitu, karena aku khawatir banget untuk kesehatannya Wardah, apalagi kita program ya IVF, dan nggak dipungkiri bahwa Wardah cukup eh, apa ya, tertekan ya dengan situasi itu gitu, sehingga sempat pada waktu momen kita dikabarkan bahwa Umi meninggal itu, beliau bersedihnya sedih banget sampai hampir mau hilang kesadaran, terus apa, sempat mengeluh kalau kandungannya sakit gitu. Itu sempat panik banget ya, panik banget. Cuman aku bilang bahwa eh, ya inilah kehendak Allah ya, kita semua nggak pengen gitu, kita pasti pengen semuanya berkumpul bersama. Apalagi kalau boleh cerita, kita udah prepare untuk kedatangan orang tuanya Wardah ke Jakarta ya, kita sudah vaksin, terus udah siapkan tiket untuk penerbangan dan lain sebagainya. Tapi qadarullah mungkin Allah lebih sayang, sehingga ya kita harus mengikhlaskan gitu. Nah, ketika aku sampaikan bahwa di dalam perutnya waktu itu ada kehidupan yang selama ini kita perjuangkan, selama ini kita ikhtiarkan. Oleh karena itu aku minta dia buat kuat, buat sabar, buat tabah. Ya pada akhirnya itu yang membuat dia kuat. Kalau dibilang kena nggak secara psikis, kena banget ya. Namanya ibu gitu ya, orang tua. eh, Ya termasuk itu ibu aku juga. Apalagi aku kalau ibu kandungan udah meninggal juga, tinggal memang mertua aku. Sementara aku sama istri itu percaya banget bahwa doa yang tidak akan pernah ditolak sama yang kuasa itu adalah doa seorang ibu. Jadi kita sangat merasa kehilangan sekali gitu. Apalagi beliau juga sangat mengimpikan kehadiran Zakia juga ya. Waktu waktu hamil, awal-awal hamil kan udah sakit tuh. Kita udah eh, kita coba semangatin dengan alhamdulillah Wardah udah hamil gitu, dan beliau juga semangat. Tapi memang lagi-lagi qadarullah seperti ini keadaannya, ya ini yang terbaik buat hidup kami gitu. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya, teman-teman. Di unmute aja boleh. Halo, Assalamualaikum Mas Nata. Waalaikumsalam. Ya, Kak aku Ana. Amin di Halo Selebriti nih. Selamat ya Mas atas kelahiran putri pertamanya. Alhamdulillah. Ya, masih. Ya. Mas Nata, mungkin persiapan melahirkan kan masih di tengah-tengah pandemi ini. Ada kekhawatiran nggak sih? Atau ada persiapan ekstra gitu? Ya, kalau kekhawatiran pasti ada, kekhawatiran pasti ada. Dan persiapan ekstra pun pasti ada. Kayak hari ini sebenarnya ada beberapa teman-teman wartawan juga pengen datang gitu. Cuman memang di rumah sakit tempat kita bersalin ini memang ketat sekali ya untuk menjaga kebaikan bayi dan juga ibunya gitu.
Jadi kita di sini 1 hari sebelum tindakan harus PCR dulu, terus besoknya harus masuk itu kita harus antigen juga. Jadi memang benar-benar ketat sekali. Terus kalau aku keluar dari kawasan rumah sakit, kalau mau masuk lagi harus mulai dari awal lagi prosesnya, itu harus PCR lagi, harus antigen lagi. Jadi memang dipersiapkan ketat sekali demi tadi yang menjaga kebaikan semuanya lah gitu. Terus kalau persiapan khusus ya pasti ya, karena memang kondisinya kayak gini ya. Kita udah kesini udah kayak pengen apa ya, staycation aja ya, bawa baju tuh udah banyak banget, bawa koper udah banyak banget, kayak udah mau kemana. Cuman memang eh, alasannya karena kalau kita keluar dari kawasan rumah sakit kan harus proses dari awal lagi. Jadi ya udahlah sekalian kita bawa perlengkapannya biar nggak bolak-balik dan nanti takutnya di swab lagi gitu. Gitu sih Kak Amel. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Mas di rumah mungkin udah mempersiapkan sesuatu gitu buat Di babynya, rumah kamarnya gitu, ngedekor gitu. udah itu umanya dari usia kandungan 5 bulan udah di prepare semuanya, udah disiapkan dari mulai ya hal-hal yang kecil. Sebenarnya nggak cuma wardahnya ya, aku juga semangat banget ya dari sebelum hamil pun aku terbiasa untuk mengafirmasi diri ya. Itu afirmasi Wardah juga, kita beli apa namanya uh, sneakers yang kecil itu, sepatu-sepatu yang kecil itu untuk calon anak kita nanti gitu. Jadi memang udah dipersiapkan banget sampai kamarnya, udah kita pikirin semuanya, bahkan sampai nanti pendidikannya juga kita sudah prepare semuanya, karena memang tadi yang aku bilang ini Zakia ini spesial banget, anak atau cucu yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan beliau bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa bertanggung jawab, dan insya Allah menjadi penghafal Quran. Oke, makasih Mas Nata. Sama kami. Ya, teman-teman mungkin ada mau ditanyakan lagi dari yang lain, silakan. Boleh di-unmute aja. Halo, halo Mas Nata. Halo Kak Yuliani. Ini Santi dari Hot Isu. Mau nanya Mas, berbicara soal nama. Tadi kan Mas Nata ngomong bahwa ini adalah cucu yang ditunggu-tunggu gitu. Apakah sebelumnya juga almarhum mertua Mas Nata itu menitipkan nama atau pesan untuk cucu yang ditunggu-tunggu ini, Mas? Kalau nama enggak ya, kalau nama pure memang dari Wardah sama aku. Kalau untuk titipan khusus mungkin pesan-pesan ya mungkin lebih banyak ke Wardah ya. Aku juga nggak begitu ngulik, tapi memang waktu pulang ke Aceh banyak lah nasihat mungkin dari Umi. Tapi kebetulan memang waktu kita pulang pun Umi kan udah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Jadi lebih ke apa ya, tanda-tanda gitu, maksudnya kode-kode kepada anaknya mungkin terkait nanti untuk menjaga kandungannya, menjaga kehamilannya. Mungkin yang terakhir itu sebelum lahiran memang Umi itu harusnya tanggal 5 November kemarin kan ulang tahun. Cuman memang ya takdir berkata lain ya. Jadi Umi minta hadiah ulang tahunnya, minta untuk dibawa ke Jakarta lebih cepat gitu. Ya tadi qadarullah mau kita persiapkan, tapi tiba-tiba drop dan masuk ICU. Ya lebih ke situ sih, kalau nama nggak ada titipan dari apa, tapi memang arti dari nama ini memang kita persiapkan, mudah-mudahan bisa berefek bagus pada kehidupannya kelak itu, khususnya pada sifat hidupnya. Yang terakhir Mas Nata, mau dong diceritain gimana kemarin suasana di ruang operasi saat mendampingi Mbak Udah. Ya, itu momen yang pada akhirnya aku menyadari bahwa mungkin yang di Islam tahu ya, bahwa kedudukan perempuan kalau di Al-Quran itu ibumu, ayahmu itu, kalau selama ini kan aku cuma dengar doang ya, tapi kemarin aku melihat bahwa memang sejatinya pantas kalau perempuan itu diletakkan 3 level di atas laki-laki, karena melihat pengorbanan yang sangat luar biasa gitu. Itu aku melihat sesar itu ya kita katakan memang udah di anestesi dan sebagainya, tapi aku nggak berani melihat sedikit pun, aku nggak berani melihat gitu.
kan ada monitor di situ, dilihat prosesnya. Memang nggak 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 apa ya, nggak tega dan nggak kuat ngelihatnya gitu. Walaupun memang secara rasa kan kalau juga di anestesi, Wardah juga sadar dan dia tidak merasakan apa-apa. Tapi di situ kita nggak bisa, khususnya aku ya nggak bisa nahan eh, kesedihan ya melihat orang yang ya Allah yang hari ini berusaha keras untuk nyenengin, untuk bahagiain sampai ya dia rela berkorban untuk keturunannya, untuk anaknya. Jadi kemarin itu menjadi momen yang cukup menjadi pembelajaran serta membuat aku yakin dan merasa pantas bahwa perempuan itu diletakkan 3 level dari laki-laki.